I just had to let you know you're. 파란 핑크빛의 색이 엄청비가 되는 척기 핑크인 가지런히 우리 얘기를 받아쓰겠지 I'll make you say my name 어떻게 안 그래 I love the way you move the chase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berikut ini adalah materi peluang dari kelas 10A kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Amanda Putri Handayani. Yang kedua Aulia Fajriyah. Yang ketiga Gania Ramadhani. Dan yang keempat Ken Atala. Pengertian peluang itu apa sih? Nah, pengertian peluang itu sendiri adalah peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan. Nilai peluang berada antara 0 sampai 1. 0 itu mustahil terjadi dan 1 pasti terjadi. Contohnya, pada peluang matahari terbit besok, nilainya 1, peluang ikan hidup di darat, peluangnya 0. Nah, di sini juga ada pengertian percobaan. Percobaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil tertentu. Contohnya seperti melempar dadu, mengocok kartu, dan melempar koin. Pengertian sampel. Sampel adalah hasil-hasil yang mungkin terjadi suatu percobaan. Contohnya melempar koin, angka gambar. Titik sampel. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Contohnya melempar dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap angka disebut titik sampel. Kalau ruang sampel itu apa sih? Jadi, ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi. Contohnya pada pelemparan dadu, di mana S adalah himpunan semua kemungkinan hasil, yaitu 1 sampai 6. Kalau kejadian itu apalagi sih? Jadi kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya seperti kejadian muncul angka genap, di mana A adalah kejadian muncul angka genap, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, kejadian juga punya jenis-jenisnya loh, ada 5. Yang pertama, kejadian sederhana. Yang kedua, kejadian majemuk. Yang ketiga, kejadian saling lepas. Yang keempat, kejadian saling bebas. Dan yang kelima, kejadian komplement. Kejadian sederhana. Kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel. Contohnya muncul angka 5 pada dadu. Yang kedua ada kejadian majemuk. Kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Contohnya muncul angka ganjil 1 atau 3 atau 5. Di sini ada kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas itu dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya seperti A itu kan munculnya angka genap, B itu munculnya angka ganjil. Nah, ini tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Kejadian saling bebas. Dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya lempar koin, lempar dadu, hasil koin tidak mempengaruhi hasil dadu. Yang kedua ada kejadian komplement. Kejadian komplement adalah kebalikan dari suatu kejadian. Contohnya A sama dengan muncul angka genap, A pangkat C sama dengan muncul angka ganjil. Di sini peluang juga punya manfaatnya loh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bidang pendidikan. Ini digunakan untuk penelitian dan analisis data. Yang kedua di bidang ekonomi. Ini bisa memprediksi untung dan rugi. Yang ketiga di bidang cuaca. Ini bisa memperkirakan kemungkinan hujan. Yang keempat, di bidang kesehatan. Ini menentukan kemungkinan penyebaran penyakit. Yang kelima, di bidang olahraga. Ini bisa memprediksi peluang kemenangan tim. Dan yang keenam, bidang permainan. Digunakan pada permainan kartu, dadu, dan undian. Contoh penggunaan peluang dalam kehidupan. Yang pertama, peluang hujan hari ini. Yang kedua, peluang lulus ujian. Yang ketiga, ada peluang memenangkan lomba. Yang keempat, peluang produk laku di pasaran. Yang kelima, peluang tim sepak bola menang. Yang kedua ada rumus dasar peluang dan penerapannya. Yang pertama, rumus dasar peluang. P tutup kurung A sama dengan N tutup kurung A bagi N tutup kurung S.
keterangan P tutup kurung A sama dengan peluang kejadian A. N tutup kurung A sama dengan banyak kejadian yang diinginkan. Nah, terus ada N tutup kurung E sama dengan banyak ruang sampel. Yang kedua, rumus peluang komplement, di mana peluang komplement A sama dengan 1 dikurangi peluang A. Yang ketiga, ada rumus kejadian saling lepas, di mana peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Yang keempat, rumus kejadian saling bebas, di mana peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Soal yang kedua, di mana ada sebuah koin dilempar 1 kali. Tentukan peluang muncul gambar. Di sini diketahui S sama dengan himpunan angka dan gambar. S itu adalah ruang sampel. N A sama dengan 1. Artinya jumlah kejadian muncul gambar adalah 1. S sama dengan 2. Artinya jumlah seluruh kemungkinan ada 2. Penyelesaiannya adalah peluang A sama dengan 1 dibagi 2. Jadi peluang muncul gambar adalah 1/2 atau setengah. Ayo kita buat, Gan. Ayo. Di dalam wadah ini terdapat undian nomor kelompok. Yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kami akan mencari peluang kelompok 3 terpilih menjadi kelompok pertama yang presentasi. Karena hanya ada 1 kertas, kelompok 3 dari total 5 kelompok, maka peluangnya peluang A sama dengan 1/5. Nah, di sini saya akan mengocok undian terlebih dahulu. Nah, yang keluar bukan kelompok 3. Meskipun begitu, peluang kelompok 3 tetap 1/5 karena peluang adalah kemungkinan suatu kejadian. Dari percobaan ini, kita dapat memahami bahwa Peluang digunakan untuk menghitung kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kesimpulan, peluang adalah materi matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Peluang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, cuaca, olahraga, dan permainan. Dengan memahami peluang, kita dapat memperkirakan kemungkinan suatu kejadian dan mengambil keputusan dengan lebih baik. I just had to let you know you're